Oke semuanya, karena kebetulan sudah pukul 19.31 ya, jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja sharing session-nya. Mungkin kita bisa menunggu peserta yang lain buat gabung nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama sebelum memulai sharing session pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Supekti Suryo Handoyo, tapi orang-orang biasa memanggil saya Bekti. Saat ini saya adalah salah satu back-end intern atau back-end junior yang sedang magang part-time di Coding Works. Dan pada malam hari ini, saya akan menemani sharing session episode ke-13 ini dengan tema membuat aplikasi review film menggunakan Directus dan juga Flutterflow. Oke, sebelum kita masuk ke bagian intinya atau bagian teknisnya, seperti bagaimana cara menggunakan Directus dan juga menggunakan Flutterflow, mungkin kita akan coba untuk membahas tentang Directus dan database terlebih dahulu begitu ya. Jadi mungkin kita bisa masuk dulu ke materi yang ada di Notion-nya. Gitu. Oke, sudah terlihat ya. Oh, sebentar, saya sepertinya belum share presentasi ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oh iya, sepertinya sudah terlihat ya teman-teman. Oke, jadi kita akan coba masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu kita akan berkenalan dengan yang namanya database atau bahasa Indonesia itu adalah basis data gitu. Mungkin di sini sembari menjelaskan database itu adalah kumpulan informasi yang sifatnya terstruktur dan terorganisir dan umumnya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer gitu ya. Di ini ya pengertiannya. Kumpulan informasi terstruktur dan organisir data yang umumnya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Jadi kita ada beberapa kata yang memang harus kita catat begitu ya dari pengertian database ini. Yang pertama itu database itu adalah kumpulan informasi atau data yang sifatnya itu terstruktur atau terorganisir gitu. Jadi dengan kata lain sebenarnya database itu adalah kumpulan data gitu. Database atau basis data itu dia itu adalah kumpulan data yang tersimpan secara elektronik atau secara digital dalam sistem komputer yang dimana jika disimpan dalam sistem komputer itu harusnya bisa diakses oleh komputer-komputer lain gitu. Jadi jika semisal kita memiliki sebuah penyimpanan yang ada di dalam laptop ataupun PC kita dan dia itu tersimpan secara elektronik namun tidak dapat diakses oleh sistem komputer lainnya, maka bisa dibilang dia ini bukan sebuah database begitu. Nah, jadi itu tadi ya harus kita catat. Yang pertama adalah database itu sebenarnya adalah informasi yang terstruktur atau data yang bisa dibilang disimpan secara terstruktur dan terorganisir. Kemudian database itu harus disimpan secara elektronik dan yang terakhir itu disimpan di dalam sebuah sistem komputer yang harus bisa diakses oleh sistem komputer lainnya gitu. Oke lanjut, database biasanya dikelola oleh sebuah database manajemen sistem. Jadi sebenarnya basis data ini sebenarnya itu hanya sebuah kumpulan data yang menyimpan beberapa data-data atau informasi penting yang terorganisir. Sedangkan bagaimana cara mengorganisirnya, bagaimana cara mengelola dari si data ini, kita menggunakan sebuah software, aplikasi atau ya software atau perangkat lunak yang disebutnya itu sebagai database management system. Ketika kita memiliki database management system dan juga database atau basis data yang menyimpan data-data dan informasi yang terorganisir, maka kita dengan kata lain telah memiliki suatu database system begitu. Nah, untuk database system sendiri ada banyak kategorinya. Di antaranya yang akan kita pelajari pada malam kali ini itu adalah relational database begitu. Nah, jadi apa sih relational database itu? Nah, database
secara umum mengacu pada konsep penyimpanan dan pengelolaan data. Relational database itu adalah jenis dari database management system itu ya teman-teman. Jadi relational database itu adalah cara mengelola sebuah database menggunakan relational model yang menggunakan tabel, row atau baris, dan kolom untuk mengatur dan menyajikan data. Jadi jika kita gunakan bahasa yang sederhana, di dalam relational database itu ada beberapa jenis data yang sifatnya itu saling berhubungan gitu. Nah, kalau kita ambil contoh dari kasus yang akan kita pelajari malam ini, yaitu membuat sebuah aplikasi uh, review film, kita bayangkan saja ya di sini itu berarti tabel teacher ini sama dengan tabel movie-nya gitu, atau tabel filmnya begitu, atau yang isinya itu adalah data-data mengenai film begitu, seperti ID dari film itu, kemudian adalah nama dari film itu, rating, kemudian description, ada yang namanya itu sebuah eh, poster dari film itu, kemudian ada direktor film, dan masih banyak lagi data-data yang disimpan di dalam database itu gitu ya, yang berhubungan dengan filmnya. Kemudian di sini kita juga bisa membayangkan jika suatu film itu biasanya dia itu memiliki berbagai jenis kategori gitu, atau genre ya. Semisal kalau seperti kita tahu Indonesia ini tuh salah satu eh, negara yang sangat banyak menghadirkan film-film horor gitu. Nah, jadi ada banyak film bergenre horor di Indonesia begitu. Jadi ada film yang bergenre atau memiliki kategori horor gitu. Nah, di kelasnya ini kita bisa ganti jadi kategori. Itu ada kategori ID-nya, habis itu ada namanya gitu. Nah, jadi kita coba kembali lagi ke relational database. Cara database management system untuk memvisualisasikan atau menggambarkan data yang saling berhubungan tadi itu melalui tabel, row, dan kolom. Jadi data-data itu divisualisasikan dalam bentuk tabel yang terdapat baris-baris dan kolom-kolom di dalamnya gitu. Oke, relational database sendiri menyediakan cara yang terstruktur dan rapi untuk menyimpan dan mengelola data, sehingga lebih mudah untuk membuat hubungan antara tabel yang berbeda. Yang sudah saya jelaskan tadi, relational database itu salah satu ciri khasnya itu adalah terdapat dua basis data yang saling berhubungan satu sama lain begitu. Nah, hubung nah, relational database sendiri itu menawarkan fitur-fitur seperti data integrity constraint, normalization technique, dan juga kemampuan query yang sangat powerful menggunakan SQL gitu. Nah, kalau kita cari di Google, SQL itu sebenarnya adalah bahasa pemrograman ya teman-teman, seperti di sini. Nah, di sini ada SQL tutorial, di mana di sini dan juga ada course untuk SQL, mungkin nanti bisa saya share di deskripsi video ini, atau di deskripsi atau di uh, apa namanya, di kolom komentar. Nah, jadi SQL ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman ya teman-teman, untuk mengakses ya, untuk query data dari sebuah database relasional begitu. Sedangkan kita pada malam hari ini itu bakalan belajar suatu teknologi yang nggak menggunakan coding sama sekali atau sifatnya no code gitu. Nah, kan jadi bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah relational database tanpa coding begitu. Nah, oke, sebelumnya kita akan coba bahas tentang relational database management system terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, database itu dapat dikelola oleh sebuah software yang namanya adalah database management system. Nah, khusus untuk database relasional, di sini juga ada salah satu jenis software yang mengelola relational database, yaitu relational database management system. Nah, jadi database relasional itu dikelola menggunakan relational database management system.
Contohnya itu ada, nah biasanya software Relational Database Management System ini menyediakan alat-alat dan fungsionalitas untuk membuat, memodifikasi, dan melakukan query pada relational database yang menggunakan bahasa SQL tadi gitu ya. Contoh dari RDBMS gini atau Relational Database Management System itu adalah MySQL, Postgre, Oracle, dan masih banyak lagi. Yang mana biasanya relational database ini tuh menggunakan embel-embel SQL begitu ya. Nah, sekarang masalahnya itu adalah kita ingin mencoba mengembangkan sebuah database yang sifatnya itu relasional, tapi kita tidak ingin menggunakan coding sama sekali atau sifatnya itu adalah no code begitu. Nah, oleh sebab itu saya akan memperkenalkan eh, sebuah teknologi baru yang namanya itu adalah Directus ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat di header-nya ini adalah no-code backend platform atau platform backend yang sifatnya itu no-code ya. Jadi kita tidak perlu ngoding untuk mengembangkan sebuah relational database gitu. Nah, Directus sendiri adalah no-code open data platform yang membantu kita mengelola SQL database content. Dari pengertiannya ini ada beberapa hal yang harus kita catat, yaitu yang pertama Directus itu bersifat no code dan open data platform. Itu berarti kita tidak perlu ngoding untuk mengembangkan sebuah relational data yang relational database pada Directus, dan Directus ini open data platform yang itu berarti semua data yang disimpan di dalam Directus itu bisa diakses oleh semua orang yang ada di dalam sistem jaringan komputer global ya teman-teman. Selain itu, Directus ini membantu kita mengelola SQL database content. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Directus dari dalam apa ya? Dari under the hood atau dari sananya itu dari pengembangannya itu sebenarnya dia sudah bersifat relasional atau database yang ada di dalam Directus itu bersifat relasional begitu. Platform ini open source, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan begitu. Adalah salah satu kelebihan dari Directus ini. Selain itu, kelebihan lainnya itu adalah tidak ada limit atau kita bisa membuat berapa banyak pun database atau basis data yang kita inginkan, vendor login, dan hidden paywall. Bentar, saya izin minum dulu. Oke, Directus bekerja dengan database SQL. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya, Directus bekerja dengan database SQL, yang itu berarti dari sananya atau dari pengembangnya, database yang ada di dalam Directus ini adalah bersifat relasional atau menggunakan bahasa pemrograman SQL gitu. Nah, meskipun di sini Directus itu menggunakan SQL, dia itu tidak perlu yang namanya melakukan migrasi, dan juga kita tidak perlu mendownload ya gitu menggunakan database SQL lain di dalam eh, komputer kita gitu. Jadi kita hanya perlu menggunakan Directus untuk membangun sebuah database relasional begitu. Directus ini mendukung berbagai jenis relational database. Salah satunya adalah PostgreSQL, MySQL, SQLite, dan masih banyak lagi begitu ya. Nah, kita bisa menjalankan Directus secara lokal ataupun menggunakan cloud service-nya teman-teman. Tapi karena pada malam hari ini kita masih perkenalan dengan Directus, kita mungkin akan mencoba untuk berlatih menggunakan Directus lokal begitu. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur utama dari Directus yang sangat menguntungkan bagi para pengguna yang masih pemula gitu. Nah, jadi yang pertama sih adalah API REST API, dan juga GraphQL gitu. Jadi tadi aku sudah bilang ke teman-teman kalau eh, Directus ini bisa memberikan kita akses, bisa memberikan kita kemampuan untuk mengakses data yang ada di dalam sebuah database relasional tanpa menggunakan SQL sama sekali begitu. Pertanyaannya, bagaimana bisa kita mengakses data tersebut tanpa menggunakan bahasa pemrograman SQL? Nah, jadi Directus ini mengekspos API Node.js. Nah, di sini perlu dicatat juga kalau dari pengembangnya
atau dari sananya Directus itu menggunakan Node.js ya sebagai web servernya atau sebagai eh, runtime atau ya runtime dari server Directus itu sendiri yang sifatnya itu sangat cepat di atas database SQL apapun gitu. Nah, jadi dengan menggunakan REST API ini kita bisa melakukan operasi CRUD atau create membaca, create membuat, read membaca, update memperbarui dan juga delete atau menghapus data. Jadi ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan SQL, kita harusnya tetap bisa melakukan yang namanya query atau akses data dari database. Karena Directus ini menggunakan sebuah eh, sebuah teknologi yang namanya itu REST API, yang mana kita bisa mengakses data itu melalui URL dan juga endpoint tertentu yang menggambarkan rute ke item atau database item-item yang ada di dalam database itu gitu. Selain itu, di sini juga ada GraphQL. Untuk sekarang kita belum mempelajari GraphQL dari Directus ini ya teman-teman. Tapi GraphQL ini sebenarnya dia itu mirip dengan JSON ya teman-teman. Yang fungsinya itu untuk melakukan request data eh, ke dalam sebuah server REST API gitu. Nah, kemudian selain kita bisa melakukan query-query database ya, query-query relational database yang biasanya menggunakan SQL, kita lakukan menggunakan REST API, kita juga bisa mendapatkan akses ke application dashboard dari Directus ini begitu. Nah, jadi ketika kita menjalankan Directus, Directus itu juga menyertakan sebuah application dashboard yang mudah digunakan dan dikelola konten database-nya itu tanpa perlu menulis kode apapun gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa coba untuk melihat dari penampakan dari database Directus ini. Sebelumnya saya akan coba untuk stop sharing screen-nya dulu. Kemudian kita akan coba lihat bagaimana Directus itu berjalan di browser kita gitu. Oke, halo semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi sambungan dari internet saya sempat terputus. Kemudian saya sempat mencoba untuk restart modem saya, namun karena tidak berhasil, jadi sekarang saya menggunakan paket data untuk melanjutkan meeting ini. Oke, jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan lanjutkan untuk meetingnya gitu. Oke, jadi kan tadi terakhir kita sudah sampai ke yang namanya itu pengenalan dari application dashboardnya Directus ya. Nah, saya akan coba scroll lagi. Nah, kita sampai sini kan ya tadi, app dashboard. Nah, jadi selain kita bisa mengakses data dari REST API dan juga GraphQL, di mana kita tidak perlu menggunakan SQL syntax sama sekali, tapi kita hanya perlu menggunakan yang namanya eh, sebuah REST API gitu ya untuk mengakses URL dari database dan juga endpoint-endpoint yang mewakili rute dari item yang ada di dalam database. Kita juga bisa menggunakan yang namanya application dashboard untuk mengelola konten-konten dan juga informasi ataupun data yang terdapat di dalam database kita begitu. Jadi kita bisa mengakses dan mengatur data-data tersebut tanpa menulis baris kode sama sekali begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi kita bisa membuka update application dashboardnya Directus begitu. Nah, application Directus ini mencakup fitur-fitur yang penting seperti visualisasi data, user management,
dan juga role based access control begitu. Oke, jadi mungkin tadi bagi eh, para partisipan, para apa ya penonton yang sudah mendaftar di link yang sudah saya bagikan itu mendapatkan beberapa instruksi untuk mendownload Directus secara lokal menggunakan Node.js ya. Nah, di sini mungkin kita bisa mulai buka aplikasi Directus yang sudah kita download itu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kalian sudah menjalankannya di dalam apa namanya, di dalam ini, di dalam terminal, kalian di sini akan mendapatkan info bahwa server dari si Directus ini berjalan pada URL ini. Nah, kalian bisa langsung pencet kontrol dan juga pencet klik kiri kalian tepat di URL ini. Nah, kayak karena saya langsung bisa masuk ke dalam halaman ini. Nah, kalau kalian sudah masuk ke dalam halaman ini, teman-teman, kalian bisa langsung continue aja. Nah, tapi kalau biasanya kayak gini nih, kalau kalian sudah pernah mengakses di Directus sebelumnya. Nah, kalau kalian belum masuk ke pernah mengakses Directus sama sekali sebelumnya, kalian bisa saya akan coba sign out di sini. Nah, kalian akan biasanya dimasukkan ke dalam halaman login seperti ini. Nah, login ini teman-teman kalian bisa isikan dengan eh, email dan juga password yang sudah kalian daftarkan saat kalian mendownload Directus tadi gitu. Di sini saya akan coba untuk langsung masuk ke aplikasinya ya. Oh, kalian lihat sini ada yang salah di username-nya atau di passwordnya. Ntar saya coba untuk tulis ulang passwordnya lagi. Oh, mungkin di username-nya. Sebentar, guys. Nah, seperti itu yang saya maksud. Oke, jadi yang pertama tadi kan di Victorial Code jelaskan yang namanya yang pertama itu visualisasi data ya. Nah, di Directus ini data itu kita bisa atur menjadi dalam sebuah model ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah database gitu, di sini tuh kita bisa membuat sebuah model dari database tersebut gitu. Kita bisa membuat model yang isinya itu adalah kolom-kolom apa saja yang dapat disimpan yang mempresentasikan data tersebut untuk divisualisasi ke depannya begitu. Semisal di sini kalau kita lihat di sini saya sudah pernah mencoba membuat beberapa basis data. Di sini adalah basis data users gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini users itu tuh ada ID-nya, ada short-nya, user created dan data created. Nah, ini apa sih Kak sebenarnya? Mungkin kita bisa tunda dulu ya untuk ini eh, pembahasannya. Kita akan coba untuk melihat fitur-fitur yang lain. Yang pertama di sini adalah user management. Nah, ketika kalian membuka application dashboard ini, itu ada yang namanya user directory. Nah, user directory ini fungsinya itu untuk mendaftarkan suatu pengguna ya yang bisa mengakses application dashboard ini dan juga memberikan dia yang namanya role based access control atau memberikan dia sebuah role gitu ya atau memberikan dia sebuah privilege untuk mengakses data kita sebagai user non administrator gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat contohnya itu dari apa dari application dashboard yang sudah saya miliki, di sini dia itu bisa ada dua user. Yang pertama administration user yang bisa mengatur segala jenis setting atau pengaturan yang ada di dalam application dashboard ya dan terkecuali jadi ini benar-benar uh, leluasa banget untuk administrator. Itu sebabnya kalau kalian ingin menambahkan user di sini kalian tidak boleh menambahkan user baru ke dalam administrator kecuali emang orang itu kalian percaya untuk memegang role administrator ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada yang lain. Nah, kalau kalian mau lihat roles-roles apa aja sih yang ada di dalam Directus ini gitu yang ada di dalam application dashboard Directus.
kalian bisa lihat di roles and permission. Nah, di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama di sini adalah public, sesuai namanya. Jadi eh, roles public ini digunakan untuk keperluan umum ya, digunakan untuk orang-orang yang memang belum terdaftar di roles dan permission yang ada di user directory, jadi dia belum terdaftar di sini. Nah, tetapi dia ingin mengakses data yang kita miliki ya di dalam directories ini gitu. Nah, di sini dia itu bisa cuman harusnya ya, itu cuman bisa mengakses collection yang kita berikan akses untuk bisa aksesnya begitu. Seperti di sini kalau kalian lihat di sini ada teacher dan student yang saya enable semuanya, saya centang. Akses untuk create atau membuat, read untuk membaca, edit atau update untuk mengupdate datanya ya, dan juga untuk delete atau menghapus datanya itu. Nah, selain ada roles public, di sini juga ada roles administrator tadi ya, yang benar-benar memiliki kuasa untuk mengatur pengaturan yang ada di aplikasi dashboard ini, dan kalian sebenarnya juga bisa menambahkan roles itu tadi, dimana mungkin di sini kalian kepengen seseorang itu tidak menjadi administrator, kalian ingin membatasi ruang gerak dari user itu, tapi kalian juga tidak ingin dia itu menjadi publik, di mana dia itu bisa mengakses beberapa halaman dan juga konten yang menurut kalian esensial untuk diakses begitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan example ya. Ini cuma salah satu contoh roles yang ada di dalam yang bisa kalian buat di Directus. Saya minta maaf. Nah, di sini kalian bisa membuatnya sendiri juga begitu ya. Oke, kita bisa langsung lanjut aja. Sebelumnya mungkin kalau yang belum mendaftar apa namanya, mendaftar meeting tadi, mungkin kalian belum tahu ya cara untuk mendownloadnya atau menginstal Directus secara lokal. Nah, kebetulan di sini ada akun apa maaf, ada website GitHub-nya yang bisa kalian lihat. Ya, ini cara-caranya, dan mungkin ini juga sudah diringkaskan bagaimana cara untuk eh, menginstal dari Directus secara lokal gitu ya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke bagaimana cara membuat data model dan relasinya begitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam eh, kasus penggunaannya, mungkin di sini aku mau coba jelasin dulu apa itu relasi yang ada di dalam database relasional gitu. Mungkin kita bisa coba buat buka ini Google. Nah, jadi pada suatu basis, kalau kita baca sini ya teman-teman, pada suatu basis data atau database relasional dikenal sebuah istilah relasi. Yang dimaksud adalah hubungan antara tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Jadi kalau kita pakai kasus yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu film dan juga kategori, kita bisa membayangkan beberapa film itu memiliki banyak kategori ya teman-teman. Semisal di sini ada film yang punya kategorinya atau genrenya itu adalah komedi, kemudian ada genrenya adalah action, ada genre adventure atau petualangan, dan masih banyak lagi. Dan nggak cuman itu aja, di sini eee, beberapa kategori itu memiliki contoh-contoh jenis film yang terkenal gitu. Semisal di sini kategori komedi itu ada contoh-contoh film-film yang terkenal yang kalian ketahui begitu, horor juga ada, adventure juga ada begitu. Jadi, 2 database ini yaitu database yang menyimpan data-data film dan juga database yang menyimpan data-data kategori itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa jenis ya relasi antara tabel yang ada di dalam database relasional. Yang pertama itu adalah one to many relation. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ini,
dalam analisis sistem hubungan ada yang namanya itu hubungan satu ke banyak. Itu adalah jenis kardinalitas yang mengacu pada hubungan antara dua entitas A dan B di mana bla 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 begitu ya. Nah, jadi sistem ini tuh simpelnya ketika suatu data itu memiliki hubungan ke banyak data lainnya begitu. Semisal tadi yang kita sudah sebutkan tuh one to many itu eh, sebuah kategori itu memiliki banyak jenis film begitu ya. Banyak jenis film, bukan banyak jenis film. Banyak jenis contoh film gitu ya. Misal kategori horor di sini ada The Conjuring atau The Nun, habis itu ada Danur dan semacamnya begitu. Nah, begitu juga dengan eh, kebalikan dari one to many ini ya teman-teman, yaitu many to one. Nah, jadi kalau many to one ini kebalikannya, yaitu adalah relationship dari dua instance data yang dimana one instance and one instance is another entity gitu. Jadi uh, suatu data itu terhubung ke satu data atau memiliki relasi ke satu data yang spesifik gitu. Contohnya di sini adalah banyak film itu memiliki kategori yang sama gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah sebutkan beberapa jenis film ya, beberapa brand film yang mungkin sering kita kenal dengan film horor itu. Nah, dia itu kan sama-sama film horor. Nah, film horor itu dia itu masuk ke dalam satu genre yang sama gitu. Nah, selain itu di sini ada many to many. Nah, kalau many to many, kalau kita cari terjemahnya ya, hubungan banyak ke banyak itu adalah jenis kardinalitas yang cepat hubungan antara dua entitas, di mana berisi turunan induk yang memiliki banyak anak A dan B dan sebaliknya. Nah, jadi kalau kita tahu genre dari suatu film itu biasanya nggak cuma satu gitu. Kalau kita mungkin mencari beberapa film, dia itu punya satu genre atau lebih begitu. Nah, ketika film itu punya satu genre atau lebih gitu ya. Nah, di sini kita bisa eh, menggunakan relasi many to many di mana satu film itu maaf banyak film itu memiliki genre yang sama juga dengan genre yang banyak sekali begitu. Nah, jadi itu tadi ya salah satu fitur yang ada di dalam relational database di mana kita bisa menghubungkan data yang satu dengan data yang lain dengan banyak jenis relationship gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung coba untuk melakukan eh, konfigurasi data model ya begitu yang berhubungan dengan eh, model film atau model movie dan juga model kategorinya ya yang sudah saya sebutkan di eh, awal tadi. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat collection atau data model terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita akan kasih nama dari eh, modelnya. Nah, di sini kita bisa kasih nama movies ya atau banyak film begitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya optional system field, di mana di sini itu tuh berfungsi sebagai identifikasi ya sebagai suatu pengidentifikasian suatu data yang membedakan data lainnya dengan data yang kita punya di tabel gitu ya. Nah, di sini tuh bisa tergantung yang kalian mau. Jadi di sini ada status. Jadi status ini tuh kalau nanti kalian sudah eh, berkecimpung di suatu basis data, biasanya tuh ada beberapa data di dalam basis data yang ingin kita lihatkan, kita visualisasikan, kita simpan di dalam basis data itu, tetapi mungkin kita tidak ingin kita berikan ke berikan akses untuk orang-orang melihatnya begitu ya. Nah itu atau kita ingin dalam tanda kutip itu menyimpan data rahasia di dalam
basis data itu agar tidak dapat diakses orang lain gitu ya. Selain itu kita juga bisa membuat sebuah data yang sifatnya itu bisa dilihat atau diakses semua orang. Jadi status ini tuh menggambarkan bagaimana suatu data tuh bisa diakses oleh orang lain gitu. Gak cuma itu, selain itu juga ada sort, di mana seperti namanya sort itu adalah fitur untuk eh, memperlihatkan ya, memperlihatkan posisi suatu data di dalam basis data itu. Kemudian sini ada created on dan created by. Ini tuh datanya dibuat kapan dan dibuat oleh siapa begitu, dan masih banyak lagi. Nah, tapi di sini karena saya hanya ingin membuat sebuah data tentang film, di sini mungkin kita bisa memberikan statusnya saja, di mana statusnya itu untuk merepresentasikan apakah film ini bisa dilihat oleh semua orang atau tidak. Dan juga di sini ada yang namanya created on ya, yang mempresentasikan kapan data ini dibuat gitu. Di sini bisa langsung centang saja. Nah, oke, kita langsung diarahkan menuju ke data model movies begitu. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah field tambahan gitu ya, atau istilahnya itu kayak setiap tabel itu kan ada kolom-kolomnya ya. Nah, ini kita bisa membuat kolom tambahan yang bisa merepresentasikan visualisasi data tersebut gitu. Merepresentasikan data apa saja yang disimpan di dalam tabel movie ini, di dalam basis data movies ini gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini aku mau membuat sebuah input dengan ini nama ya, atau name gitu. Nah, di sini untuk tipe datanya string ya. Mungkin kalau kalian sudah tahu jenis-jenis tipe data, string ini digunakan untuk menyimpan eh, huruf begitu ya. Kumpulan huruf dan juga angka yang menjadi suatu kalimat atau kata. Nah, di sini kalian bisa langsung save aja. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih rating atau rating dari film ini berapa ya gitu. Supaya kalau misal orang melihat review kita, mereka bisa tahu penilaian kita terhadap film itu. Kemudian di sini ratingnya kita bisa kasih integer aja. Sebenarnya integer ini hanya untuk angka yang bulat ya. Mungkin kalau untuk review kadang ada yang bentuknya desimal juga ya, atau float gitu. Jadi kita ganti float aja. Nah, di sini kita bisa tambahin minimum value-nya. Ya, kita bisa kasih minimum value di 1 mungkin ya. Dan untuk maksimumnya kita bisa kasih 5 begitu ya. Dan oh iya, eh, rating ini sifatnya harus diisi ya. Jadi kita bisa set require supaya dia setiap kali kita menambahkan data ke dalam tabel movie ini, ke dalam model menggunakan model movie ini, dia itu akan selalu meminta yang namanya rating ya. Jadi dia tidak eh, kolom ini tidak akan terlewatkan. Nah, kalau begitu berarti seharusnya untuk name atau nama dari film juga harus kita tambahkan. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin udah eh, eh, membuat sebuah kolom tabel tapi cuma di sini ada konfigurasi yang kelupaan gitu ya, kalian bisa edit di sini juga nih teman-teman. Di sini ada yang namanya field, interface, display, validation, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau untuk yang required tadi itu adanya di field gitu. Di kategori field ini ada beberapa konfigurasi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu read only. Jadi ketika suatu data itu dimasukkan ke dalam jenis read only, kalau di sini kita centang, maka kolom di dalam tabel itu dia itu tidak bisa tidak bisa diedit dan eh, ditambahkan lagi begitu ya. Sedangkan kalau hidden ini dia bukan hanya tidak bisa diedit tapi bahkan tidak akan ditampilkan ketika kita mengakses REST API-nya begitu. Nah, kemudian di sini ada required, yang itu berarti dia itu harus diisi setiap kali kita ingin menambahkan data. Bisa centang saja di sini. Oke, sorry ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala di bagian perekamannya. Tapi kita bisa lanjutin. Oke, jadi tadi kita udah ngebikin tabel name ini jadi
required gitu ya. Nah, ini dia di sini. Nah, oke, sekarang kita bakal tambahin lagi yang lain. Mungkin di sini aku bakalan tambahin description ya. Nah, description ini enaknya kita kasih required kayak teman-teman. Mungkin kalau nggak dikasih, takutnya nanti pengguna bakalan nggak mengetahui apa review kita ya terhadap apa film ini. Jadi dia cuma ngeliatin kayak angka doang gitu, angka dari ratingnya, dan jadi mereka nggak membaca apa yang sebenarnya kita lagi berusaha sampaikan dalam aplikasi review film kita. Jadi mungkin kita di sini bisa save aja ya, kita bisa tambahin. Kemudian di sini kita bisa bikin require juga. Nah, kemudian di sini selain description kita bisa tambahin untuk director. Di sini kita juga kasih string dan require juga. Nah, dan di sini yang terakhir sebelum kita tambahin director, kita juga bisa sebelum kita coba buat bikin data, kita bisa bikin lagi yang namanya eh, poster ya, benar banget. Karena nanti kita harus menampilkan poster dari suatu film itu ya. Ini kita bisa tambahin poster URL dengan sini string karena kita belum punya semacam eh, fitur untuk upload data begitu ya. Langsung save aja. Nah, kemudian kalau kita sudah bikin movie di sini, kita bisa, tadi kan aku sudah bilang di awal kalau semisal Directus itu ngasih kita akses buat mengelola data yang ada di dalam suatu database atau di dalam suatu tabel gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan itu teman-teman. Kita bisa membuat sebuah item baru yang tentunya ada di ini ya, model movies gitu. Jadi kita bisa bikin model yang merepresentasikan film baru begitu. Kita bisa membuat data yang merepresentasikan film baru begitu. Nah, di sini kita akan coba buat membuat sebuah data baru gitu ya. Nah, di sini aku mungkin pengen coba buat nambahin film yang aku suka. Yang aku suka itu ini sih. Nah, jadi ini dia yang aku suka, Spider into Spider-Verse ya. Nah, di sini kita akan coba cari review gitu ya. Nah, kalau website yang biasa aku pakai ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa eh, menambahkan data sesuai dengan apa yang kita lihat di sini ya. Kalau di sini kita lihat judulnya itu adalah ini. Kemudian di sini kita juga bisa tambahkan ratingnya ya. Ratingnya itu adalah 5. Kemudian di sini kita bisa tambahin deskripsi film. Nah, karena deskripsi film ini kayaknya bakal panjang banget ya teman kalau kita pilih semuanya. Di sini aku bakalan coba buat milih beberapa kata-kata buat jadiin sebagai description yang singkat saja ya teman-teman begitu. Jadi ini semisal di sini kita kasih 2 paragraf awal dari eh, review ini gitu. Kita bisa copy paste dan kita bisa paste di sini. Nah, untuk direktornya di sini kita bisa ambil dari sini nih. Nah, dan untuk posternya di sini kita bisa juga cari di Google ya. Kita akan coba untuk memilih yang ini ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini kita bisa open in new tab. Kemudian URL ini kita bisa copy paste ya teman-teman.
kalau sudah di sini sudah kita lihat ya, apa saja data yang sudah kita buat di sini. Ada nama, ada rating, ada deskripsi dari film ini, ada direktornya siapa dan posternya siapa. Nah, tapi kalau kita lihat di review film yang tadi, sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini ada genrenya ya teman-teman. Masalahnya kita nggak ngebikin field genre di sini. Nah, sini kita bisa bikin suatu tabel baru ya, yang namanya itu adalah genre atau kategori, terserah kalian namanya apa. Kalau sini saya akan namain kategori aja. Dan di sini untuk sistem fields-nya saya akan tambahin kalau tambahin apa-apa, cuman jadi kosongan aja karena ini cuman isinya tuh kayak list-list dari suatu data yang ada di dalam uh, database kita yang menyimpan jenis-jenis kategori atau genre. Kemudian di sini kita bisa create field. Nah, untuk fieldnya ini otomatis kita bakal tambahin yang namanya kategori ya teman-teman. Yang mana itu sifat apa, tipe datanya adalah string dan bersifat required, atau kalau kita mau mendapatkan kategori atau genre baru itu harus diisi. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa tambahin genre-genre yang ada di sini, genre film yang ada di sini ke dalam kategori gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ada aksi, animasi, dan fantasi gitu ya. Terus tambah yang pertama aksi, kemudian yang kedua itu fantasi, kemudian yang ketiga di sini adalah kita tambahkan aksi, fantasi, dan juga animasi ya teman-teman. Oke, sudah ditambahkan. Nah, sekarang kita akan mencari cara bagaimana caranya menghubungkan kategori dengan movie ini. Sebenarnya kita bisa membuat sebuah kolom baru di sini yang merepresentasikan ID dari film itu. Tapi cuma di sini itu karena kategori ini hanya khusus untuk menyimpan yang namanya kategori atau genre dari suatu film, kita bisa bikin satu tabel lagi yaitu movie kategori, yang gunanya itu untuk menghubungkan kategori dan juga movie-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa untuk sistem filter kita bisa status dan created aja. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahin field baru ya. Nah, yang pertama field yang pengen aku bikin itu adalah eh, bagaimana cara kita memilih ID film dari Movies ID ke dalam tabel ini begitu. Ke dalam data ini kita bisa menggunakan relasi many to one ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih required, dan juga di sini untuk related collection yang kita bisa hubungkan ke movies. Nah, selain movies ID ini, kita juga bisa bikin field baru yang punya relasi many to many. Nah, jadi many to many ini bisa kita kasih yang namanya itu kategori ID. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyimpan ID kategori di dalam tabel ini ya teman-teman. Nah, untuk relate collection-nya kita bisa kasih kategori. Bisa save. Nah, oke teman-teman, karena sekarang kita sudah ngebikin model untuk movies kategori dan juga sebuah tabel untuk menghubungkan kedua tabel ini, kita bisa langsung menambahkan datanya aja gitu. Jadi di sini kalian bisa tambahkan. Nah,
Yang pertama di sini adalah Movies ID. Kita akan mencoba untuk memilih movie yang akan kita beri genre atau kategorinya ya. Nah, kemudian di sini untuk kategori name kita bisa add existing atau kita tambah atau kita hubungkan kategorinya ke eh, item yang ada di dalam tabel kategori yang sudah ada begitu. Kita bisa tambahin tiga-tiganya. Nanti ini kita bisa langsung create new ya teman-teman. Sorry, bukan create new. Kita bisa langsung centang di sini. Nah, ketika sudah kita centang di sini, kita bisa melihat ya teman-teman datanya yang sudah kita bikin. Nah, jadi untuk movies ID-nya itu ada di film pertama ya yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Kemudian di sini kita bisa melihat ID dari kategori-kategori yang udah ada gitu ya. Yang dimana di sini untuk kategori 1 sampai 3 itu ada di aksi, fantasi, dan juga animasi begitu. Nah, tadi aku juga sekarang kita kan sudah membuat data ini. Kita akan coba untuk get data atau kita akan coba untuk mendapatkan data dari URL directus ini ke endpoint yang nantinya bisa memberikan kita akses terhadap data tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa buka saja tab baru. Kita ketikkan URL-nya, kemudian kita kasih items dan juga kita kasih apa ya? Endpoint. Nah, kita bisa kasih endpoint berupa eh, jenis filmnya begitu ya. Nah, di sini URL-nya kita bisa bikin jadi slash item slash nama dari field itu tadi ya, teman-teman. Nama dari data model itu tadi. Jadi, item slash movies untuk melihat eh, jenis-jenis movie yang udah kita bikin tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat message forbidden ya. Kenapa bisa begitu? Karena eh, seperti yang sudah kita bilang tadi di awal, kita nggak bisa ketika kita menggunakan REST API, kita itu sama saja menggunakan user yang punya roles public gitu. Sementara kalau kita lihat di collection ini, kita tuh masih belum memberikan akses kepada public user gitu. Nah, di sini satu caranya untuk bisa memberikan akses itu adalah dengan memberikan akses untuk CRUD atau create, read, update, dan delete. Untuk sekarang, karena kita hanya ingin memberikan akses untuk melihat data, kita bisa kasih all access ini, all access di kategori movies dan movies kategori ya teman-teman. Kalau kita ulang lagi, kita refresh tabnya, kita bisa mendapatkan data dari film ini ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada URL untuk posternya, kita bisa lihat direktornya, kita bisa lihat deskripsi filmnya dan juga nama dari film dan ratingnya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat kategori apa aja yang ada di dalam eh, kategori apa yang sudah disimpan di dalam basis data kita, kita bisa menggunakan endpoint kategori gitu ya. Nah, jadi ini buat catatan aja ya teman-teman, kalau kita mau mengakses item yang ada di dalam data model yang ada di Directus, kita bisa menggunakan endpoint items. Kemudian diikuti dengan nama data modelnya begitu. Sini kalau nama kita kan kategori ya teman-teman. Nah, itu bisa kita tampilkan seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses relasi tabel yang merepresentasikan relasi antara movies ID dan juga kategori ID-nya tadi ya teman-teman. Yaitu di sini kita bisa uh, akses yang namanya movies underscore kategori ya. Ini ada di URL-nya, kita bisa copy aja. Nah, kalau kita lihat di sini cuman ada ID dari movies doang ya teman-teman. Di sini untuk movie ID dari kategorinya itu tidak dimunculkan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya movies dari data ini
itu maaf, karena sebenarnya, kategori ID ini dia itu disimpan ke dalam sebuah tabel baru. Jadi kalau di dalam mesinnya di under the hood-nya, ketika kita menggunakan relasi many to many, itu sebenarnya kita sama saja dengan membuat sebuah tabel baru di dalam tabel baru begitu. Nah, di sini kalau kita lihat, di roles and permission, publiknya itu masih belum bisa mengakses, nah ini dia, movies kategori-kategori yang itu digunakan untuk menyimpan kategori yang kita simpan di dalam tabel movies kategori begitu. Nah, di sini kita bisa kasih untuk ininya fitur untuk melihatnya, dan kalau kita refresh di sini teman-teman, nah sekarang muncul ya teman-teman. Tapi yang muncul itu sebenarnya hanya ID dari kategori ID-nya gitu. Jadi kalau karena seperti yang aku bilang tadi di dalam Directus itu sebenarnya dia itu cuman kayak memberikan akses terhadap, memberikan apa ya? Dia itu hanya memberikan kita itu seperti membuat sebuah tabel baru begitu. Nah, ketika kita membuat sebuah tabel baru, di sini yang diperlihatkan itu hanya ID dari eh, kolom tabel baru itu. Nah, caranya biar kita bisa melihat jenis apa ya, kita bisa melihat kategori ID-nya gimana, yaitu dengan menggunakan sebuah query parameters yang namanya itu field. Jadi fields ini digunakan untuk menampilkan eh, tabel-tabel apa kolom-kolom mana saja yang di tabel yang bisa dilihat oleh kita gitu sebagai pengguna REST API-nya begitu. Nah, di sini kita titik bintang titik bintang. Bintang titik bintang ini seperti kita harus menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel itu ataupun tabel yang berhubungan lainnya begitu. Jadi semisal di sini movies ID itu kan berhubungannya sama tabel movies, dan kategori ID di sini berhubungan sama tabel kategori gitu. Dan kalau kita refresh di sini, nah kita akan mendapatkan movies ID atau data dari si movies ini, ya data dari si movie, dan juga di sini kategori ID atau kategori-kategori apa aja yang ada di sini ya teman-teman. Dan bahkan nggak cuma ini aja, kita juga bisa mencari data dengan sesuai dengan keyword yang kita inginkan gitu. Nah, kita di sini untuk mengakses data yang bisa kita inginkan, kita bisa menggunakan suatu endpoint, query endpoint yang namanya itu filters gitu. Filter, sebentar, kita bisa lihat dokumentasinya dulu, yaitu query global query parameter. Nah, kalau dilihat di sini ada yang namanya query field ya yang sudah kita gunakan tadi, dan juga query filter. Nah, sini kita kalau menggunakan URL kita bisa menggunakan tanda-tanya filter, kemudian kurung kurawal yang isinya adalah kolom yang ingin kita cari, kemudian sini underscore eq yang itu berarti equal atau sama dengan apa, yang sama dengan diisi dengan data yang ingin kita cari gitu. Jadi semisal kita mau mencari film yang khusus dengan nama Spider-Man Into the Spider-Verse di sini ya teman-teman, kita bisa tulis spider aja, filter di sini eh, kita bisa cari movies ya. Sini karena movies kategori itu tidak bisa ya teman-teman. Movies, habis itu filter name equals to spider. Nah, di sini kita akan mendapatkan data yang 0. Kenapa data yang 0? Karena di sini saya salah ya teman-teman. Ada spasinya, yang mana tidak boleh pakai spasi ya teman-teman. Saya minta maaf. Oke, masih salah. Nah, di sini fieldnya bisa kita hilangin ya teman-teman. Oke, ternyata aku salah ya teman-teman. Aku kira menggunakan suatu suatu apa namanya itu, suatu query yang namanya adalah filter. Ternyata menggunakannya itu search ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita menggunakan search habis itu nama tabel
nama kolom pada double dan equal dengan spider, di sini akan muncul ya Spider-Man teman-teman. Seperti yang kita cari ya. Nah, jadi itu adalah salah satu fitur yang membuat kita sebagai pengguna Directus bisa mengakses eh, data yang ada di Directus menggunakan REST API ya teman-teman. Jadi kita bisa pakai URL Directusnya, kemudian di sini kita bisa menggunakan endpoint items dan juga endpoint dari nama dari si tabel datanya itu search, dan kita juga bisa menggunakan query-query parameter yang ada di dalam Directus seperti fields, filter, search, sort, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, jadi kayaknya sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Jadi buat menutup meeting pada malam kali ini, seperti yang udah aku bahas dari tadi awal, kita udah berkenalan dengan yang namanya database, kemudian kita udah berkenalan dengan yang namanya Directus ya sebagai teknologi backend database yang bersifat no code. Setelah itu kita juga udah eh, belajar bagaimana cara menggunakan database no code begitu ya teman-teman. Nah, saya harap informasi yang sudah saya berikan ini dapat membantu. Dan sebelumnya saya juga minta maaf karena sayangnya kita tidak bisa menyentuh Flutterflow untuk malam hari ini. Tapi tidak apa, karena eh, untuk sekarang kita hanya akan membahas tentang dasar-dasar dari Directus dan juga eh, relational database itu dulu ya teman-teman. Nah, eh, mungkin itu aja yang aku dapat sampaikan. Aku mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian karena kebetulan ini memang adalah meeting pertama aku atau eh, sharing session pertama yang aku isi di programmer cepat ini ya teman-teman. Nah, dan juga terima kasih buat semua peserta-peserta atau partisipan dari meeting ini yang telah mengikuti meeting dengan sangat baik ya teman-teman, yang bahkan rela untuk menunggu hingga jam 9 malam ini. Saya juga minta maaf karena overtime ya teman-teman. Sepertinya sekian aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.